Hai, aku Abel. Hai, aku Pepita. Hai, aku Katya. Sini, kita ngobrol bareng di Pink Podcast. Yuk. Hai guys. Hai. Ketemu lagi dengan kita Pink Podcast. Oke, jadi di sini kita mau bahas apa nih? Bentar. Kayaknya ada yang baru nggak sih? Ada yang beda? Ada yang beda kan? Siapa? Biasanya kita bertiga. Biasanya kita bertiga. Ini ada satu orang lagi. Penyusup. Enggak. Waduh, penyusup. Ayo boleh kenalan dulu. Selamat pagi, siang, sore, tergantung kapan teman-teman nontonnya. Aku Renza, hai, salam kenal. Hai. Kayaknya gak ada yang gak kenal sih. Iya sih, apalagi kalau misalnya yang ibadah di GKI Maldus udah biasa kan, udah familiar gitu. Ini Karenza tuh siapa gitu. Wajah KPMY. Salah. Wajah GKI Maulana Yusuf. Ya, wajah GKI Maulana Yusuf. Tapi kayaknya di Pink Podcast kalian adalah penguasanya. Kalian yang lebih terkenal. Iya kan? Iya, ada Kalau betul. terkenal atau enggak boleh kasih tahu ya. Ya sih, kita gak tahu soalnya kita gak pernah menilai diri sendiri. Iya, kan tahu dibilang GR kan malu gak sih? Gitu kan. Kepedean gitu kan. Kalau misalnya ternyata benar terkenal kan ya udah. Iya. Jadi gimana? Kali ini kita mau sharing aja sih Kak, mau ngobrol-ngobrol aja. Kita ngebahas tentang Manifesting. Gitu. Oke. Oke. Ini rada ini ya, Dalam bingung sih dan sebenarnya. dalam. Iya benar-benar. Karena ini kan jatuhnya tren di sosial media. Lagi happening Lagi banget ya. happening banget istilah Bener-bener. manifesting ini, manifesting itu Tapi gitu. manifesting tuh baru naik banget ya. Itu tuh setelah pandemi, pas pandemi gitu loh. Iya, Semua orang benar. tuh baru mulai viral tentang manifesting tuh di Pas pandemi. pas pandemi. Pandemi. Soalnya kan pas pandemi kita di rumah aja kan. Jadi waktu kita sama sosial media Betul. tuh banyak Lebih banget banyak. Tapi gitu. mungkin karena pas pandemi itu hopeless gak sih? Terus kayak kita mencari Butuh inspirasi kayak positif gimana ya. caranya kita tetap punya pemikiran yang positif tentang diri kita atau tentang apa yang mau kita capai gitu. Pas Bener. pandemi. Masuk akal. Mungkin ya. Mungkin. BTW sebelum kita lanjut, kita disclaimer dulu ya. Ini mungkin kalau misalnya ada yang aneh-aneh atau mungkin arahnya kayak gak setuju, ya nggak apa-apa, kasih tahu aja gitu. Karena kita juga bukan ahlinya nggak sih di sini Iya. gitu. Kita bukan kayak manifesting Expert. atau profesional gitu, Iya. gitu kan. Iya. Sama. Jadi bukan cuma teman-teman sih, aku sendiri tuh karena kalian menghubungi dan bilang bahwa Kak kita mau bahas topik tentang manifesting ya, baru aku kayak cari-cari gitu. Karena aku sendiri gak punya TikTok gitu ya. Oke. Jadi kayak kurang catch up dengan Tren terkini tren ya. itu gitu ya. Jadi aku juga mau disclaimer bahwa aku sendiri bukan seseorang yang sangat mendalami topik itu gitu ya. Jadi aku akan mungkin bahas dari perspektif yang emang aku tahu kali ya oke. gitu. Kita kayak lebih sharing pemahaman kita masing-masing Iya, nggak sih sharing aja lah ya. jatuhnya. Kalau ternyata ada yang salah dan gak setuju ya mohon maaf dan bisa kan educated gitu, educated Iya, kita iya, gitu iya, kan, iya, mungkin iya. kalian yang lebih paham gitu. Oke, mau start dari mana nih? Mungkin bukan definisi sih. Apa Kayak yang apa sih teman-teman sebenarnya, pahami ya, tentang apa yang kita pahami manifesting? tentang manifesting itu sendiri. Oke, kira-kira mau dari siapa dulu? Pemahaman masing-masing nih. Aku deh boleh. Boleh. Kalau dari aku sendiri manifesting tuh mungkin suatu suges yang suges pemikiran kita gitu, dimana kita mensugesnya, kalau aku ya mensugesnya adalah hal-hal yang baik dan keinginan yang baik untuk diri aku gitu loh. Oh Gitu ya. sih kalau aku. Berpikir positif. Yap, betul, berpikir positif. Berarti tentang pikiran positif ya. Iya, pikiran positif sih. Sama sih aku juga. Cuman mungkin lebih ke apa ya? Selain berpikiran positif juga kamu kayak yakin gitu loh. Bahwa itu Maksudnya, akan terwujud bahwa itu akan gitu terwujud ya. gitu. Kan kadang kita mikir hal yang positif nih. Misalkan kayak nih gue bakal dapat kerja di 2024 misalnya. Tapi kamu kan suka pesimis juga, kayak belum tentu iya dapat sih. gitu loh Kak. Nah tapi kalau manifesting ini menurut aku kayak kamu juga yakin kamu bakal dapat gitu. Gitu sih. Sama sih. Sama semua ya. Tapi maksudnya aku juga mungkin dibanding kayak punya pikiran lebih meyakini gitu. Meyakini kalau itu tuh bakal terjadi. Jadi mau apapun orang lain bilang ya kita yakin mah ya udah nanti pasti bakal kejadian Terjadian. juga gitu. Karena kita
apa sih kalau misalnya yang kalau hal positif tuh misalnya kita mikir positif pasti bakal nge-track hal positif juga. Betul. Itu beda pembahasan tapi itu kayak law of attraction ya. Oh, itu law of attraction ya. Law of attraction sama manifesting tuh beda ya? Kayaknya ada sangkut paut. kayaknya ada Ada sangkut sangkut pautnya. Oke. Karena kayak itu tuh emang nggak tahu ya sepemahaman aku baik lagi kayak law of attraction tuh kamu mau nge-attract energi-energi baik gitu loh. Kalau kamu nge-attract-nya hal-hal baik pasti hal baik yang datang sama kamu. Betul. Tapi kalau kamu selalu Oke. berpikiran negatif atau kayak nggak bakal berhasil gitu-gitu ya itu yang terjadi sama Berkaitan sih berarti kamu. Iya, ya. kalau kurang lebih berkaitan. Mungkin kayak salah satu bukan trik ya. Bukan teknik ya. Teknik manifesting gak sih kayak law attraction tuh? Karena kan kalau manifesting kita punya tujuan itu yang kita yakinin. Yakinnya dengan cara kita pikir positif. Tapi nggak tahu sih, sorry ya. Iya benar. Sistematis, boleh sorry. lah, boleh. Bisa jadi sih. Bisa kayak gitu. Kalau Karenza gimana nih? Aku ya. Ya kalau aku sih kayaknya dari yang aku baca-baca sih yang kayak teman-teman bilang gitu sih. Jadi kita tuh meyakini sesuatu itu bahkan sudah terjadi pada kita gitu loh. Jadi kayak bahkan bukan cuman bakal terjadi. tapi kita tuh meyakini misalnya saya akan punya rumah tipe sekian gitu ya. Itu tuh kita yakini tuh itu udah punya gitu. Itu yang aku apa namanya? Iya juga sih aku pernah tahu sekilas. Jadi seyakin itu gitu sama apa yang bakal terwujud. Cuman yang aku baca-baca juga, aku dengerin juga itu katanya tuh kalau kamu udah berkeyakinan itu tuh jangan jadi sangat tergantung gitu. Jangan kamu pikirin terus gitu. Jangan kamu inget-inget terus kapan ya kok nggak terjadi ya gitu. Ya. Jadi itu kayak katanya ini menurut orang-orang yang melakukan praktek ini tuh malah blocking gitu. Jadi ya udah lupakan aja dan lakukan keseharianmu seperti biasa gitu. Somehow akan nanti terwujud gitu. Ya. Itu tuh sama Kak dari yang aku tahu kan. Ini mah contoh. Katanya tuh kalau manifesting misal kita suka sama namanya nggak tahu siapa ya. Kasih contoh nama. Jovin. Jungkook lah. Ya udah Jungkook. Manifesting. Aku suka banget sama Jungkook dan aku mau sama Jungkook. Iya. Saking maunya tuh aku manifesting dengan kalau nggak salah katanya tuh caranya gini. Kita kayak sebutin nama dia dalam pikiran kita tiap pagi. Misalnya kayak John Jungkook gitu. Terus dilupain. Yeah. Jadi jangan nyampe kayak kita mikirin John Jungkook terus dalam seharian. Jadi cukup kayak kita ngomong aja dalam hati John Jungkook sehari itu, nanti besok kita gitu lagi. Tapi kita kerjain aja hal yang kita bisa tetap kerjain. melaksanakan aktivitas seperti biasa. Iya, melakukan seperti biasa. Tapi jangan, pokoknya dibilang kayak jangan kamu jadi ya kayak mikirin John Jungkook terus harian. Cukup kayak ingat sekali terus ya udah gitu, lupain. Gitu. Pernah nggak Bel? Udah pernah sih sebetulnya. Karena udah tahu ya kalau John Jungkook mah jauh gitu. Kalau sehari nggak lihat maksud hampa aku ya. bukan John Jungkook yang lain misalnya. Yang lain ada sih? Nggak ada. Nggak ada. Tapi berarti aku jadi mau nanya. Berarti apakah harus realistis apa yang kita pikirkan itu atau kayak ya udah apapun yang kita mau? Kalau yang aku baca tuh bahkan tuh kayak bisa sesuatu yang jauh banget gitu loh. Misalnya aku pengen kayak berarti tiap pagi aku John Jungkook aja gak sih? John Jungkook maksudnya yang aku baca tuh bukan itu sih ya, tapi kayak misalnya kayak penghasilan kamu sekarang berapa gitu. Terus kamu tuh meyakininya tuh bener-bener angkanya tuh naiknya tuh wow gitu. Segitunya gitu. Berarti tapi balik lagi dong ke hal yang udah kita terjadi terus kita manifesting yang lebih gitu loh. Iya. Berarti Jadi kayak kita harus pacaran dulu sama Jungkook baru mau nikah sama Jungkook gitu, Bel. Iya sih. Tapi ya gitu sih aku Bener. kayak oh gitu, karena sekali lagi aku juga kayak baru tahu gitu. Oke, berarti nikah dulu. Nikah dulu lagi. Udah lagi nikah, sorry ya. Jungkook kalau mau pacaran boleh. Dia tahu kamu nafas aja enggak. Enggak. Aduh, sedih banget, enggak apa-apa. Itu kasih tak sampai beneran. Iya benar. Tapi kalau misalkan bukan metode sih. Kayak yang aku pernah lihat juga selain ditaruh di pikiran gitu ya. Kita tuh nulis kayak misalkan 10 kali hal yang sama. Oh iya benar. Ditulis kayak journaling gitu. Iya. Terus nanti yaudah nanti itu pasti bakalan tercapai someday. Iya, Sebenarnya aku kita ingat dari kecil tahu manifesting. Apa? Saya pergi ke ini. Tulis 10 kali. Itu hukuman gak sih? juga sih lucu. Agak lebih ke ini gak sih latihan nulis gak sih? Latihan nulis gak sih itu? Iya latihan nulis. Cuman mungkin dulu Saya pergi liburan bersama keluarga.
disuruh kan kalian merasakan gak? Iya benar Benar boleh lah. Kalau aku itu apa namanya lihat-lihat juga memang katanya banyak metodenya gitu tuh, ada apa scripting tadi tuh ya, terus ada kayak visualisasi kayak membayangkan gitu-gitu. Bayangin sering kayak gimana dong? Kayak macem-macem gitu, aku juga nggak hafal. Kayaknya sampai ada yang minum atau apa gitu loh. Oh Tapi itu nggak tahu aku minum itu loh moon water. Apa tuh moon water? Moon water Kat. Jadi pokoknya gini, kalau sebenarnya ini berhubungan ya. Jadi tuh kalau misalkan ada orang-orang, ada segelintir orang yang percaya kayak pokoknya kayak semua alam semesta nih, bulan, bintang, planet gitu-gitu tuh kayak punya apa ya? Energinya gak sih? Punya energinya untuk hidup kita manusia gitu. Nah, jadi tuh ini sebenarnya bukan ya mungkin berhubungan kali ya. Tapi pokoknya intinya kayak kita meminum air bulan purnama. Tapi itu bener kak. Iya. Jadi kayak air masukin ke botol kaca, Ya, terus pokoknya harus yang bisa tembus aja tuh cahaya tembus gitu kan. terus diamin aja di bawah cahaya bulan purnama. semalaman. Iya. Nanti kayak dari situ ya udah kita minum. Katanya tuh bakal kayak apa ya? Membuang energi jelek. Kamu lihat videonya? Ada videonya, Oh, cleansing iya, energy. Bahkan tuh kayak dikasih lihat kayak kalau air biasa di botol kaca itu biasanya nggak ada masalah, tapi kalau misalnya si moon water ini dia tuh selalu disemutin gitu loh kak. Disemutin, padahal tuh kayak air yang katanya sih dari video itu ya, itu tuh air yang sama, botol kaca yang sama. Gitu. Tapi reaksinya beda. Reaksinya beda setelah kena cahaya bulan purnama. Sebenarnya gini sih teman-teman, aku tuh mengamati fenomena ini juga buat kita mungkin nggak terlalu apa namanya familiar ya, kayak apaan sih gitu. Tapi aku dulu belajar juga bahwa alam pikir kita tuh, masyarakat kita tuh sebenarnya ada yang barat sama timur gitu ya. Barat tuh emang yang cenderung lebih logis, lebih rasional, kira-kira gitu. Nah, pemikiran orang-orang timur tuh lebih memikirkan dunia ini tuh dalam harmoni gitu loh. Bener. Kayak semuanya tuh saling connect gitu ya. Iya, satu sama saling lain. connect gitu. Jadi aku melihat fenomena itu bagian juga dari memang pemikiran itu tuh selalu ada antara yang tadi yang logis, yang rasional gitu, dengan yang tadi alam ini tuh punya apa sih? Ya energi, harmoni dan sebagainya gitu ya. Misalnya contoh yang timur tuh misalnya akupuntur gitu kan, itu kan ngeliat tubuh kita tuh sebagai satu kesatuan gitu. Satu titik itu akan mempengaruhi titik yang lain, kira-kira gitu kan. Nah, kalau yang medis biasa mungkin kan lebih ke ya sakitnya di situ, terus obatnya apa kimia atau apa gitu sih. Lebih ke logik gitu ya. Iya, lebih. Iya sih. Soalnya kan kayak banyak banget sih budaya, misalnya contohnya di mana ya? Kalau misalnya lo lempar koin ke air mancur di mana gitu, terus sambil make a wish, nanti itu tuh bakal kejadian. Atau mungkin kayak istilahnya tau gak sih yang, sorry ya kalau kotanya salah, tapi koreksi aja. Kalau di kota Jogja tuh misalnya kalau ngelewatin pohon, jalan sambil tutup itu, iya, tahu yang harus lurus. harus lurus. Kalau lurus tuh apa sih maksud dapatnya ya? Aku lupa. Masuk ke dimensi yang lain gitu. Bukan. Jadi masalahnya hubungan aja. Hubungannya lancar atau enggak tuh dari hasil habis jalan ke ngelewatin si pohon itu. Katanya kalau misalnya kita bisa ngelewatin, katanya hubungannya lancar. Tapi kalau misalnya ketutupan ternyata malah kayak belok-belok gitu, katanya tuh gak bakal lancar. Aku pernah sih. Dan orang nyobain katanya susah buat lurus. Emang susah banget. Ya secara tadi balik lagi ya, secara logika kan mata ini menolong kita untuk berkoordinasi gitu loh kan. Jadi kalau mata kita ditutup tuh kita jadi kehilangan disorientasi lah gitu. Bener. Mencoba untuk melogikakannya kan gitu. Tapi intinya sih gini teman-teman, yang aku pelajari itu bahwa yang logis dan yang tadi ya sifatnya mungkin harmoni atau mistik itu nggak harus selalu kayak dipertentangkan gitu. Tapi sebenarnya bisa saling mengisi satu sama lain gitu. Bahwa yang logika itu mesti terbuka juga pada sesuatu yang melampaui itu gitu. Bener. Tapi yang mistik juga harus menyadari jangan kebablasan juga gitu. Ada hal-hal yang emang justru kita bisa tertolong dengan penjelasan-penjelasan logis itu gitu. Ya pokoknya jangan saling merasa bahwa kubunya tuh yang paling benar gitu. Benar. Benar, aku paham sih. Jadi balik lagi ke yang tadi kita obrolin soal apa tuh namanya? Manifesting gitu-gitu. Ya aku sih mengambil positifnya gini ya teman-teman, ini
bagian dari kita manusia yang nggak melulu berpikir kita tuh pusat segalanya gitu. Benar. Bahwa kita Benar. tuh adalah bagian dari semua semua benar, gitu. benar. Tapi juga emang kalau kita lihat sebenarnya si manifesting itu ujung-ujungnya sih kita gitu loh. Paham. Apa Benar. kepentingan kita kan gitu. Jadi kayak self-centered banget sih. Iya sih, itu Iya, itu. iya. heeh. Iya sih. Oke. Iya juga ya, baru kepikiran. Iya Baru sih, ngeh benar. Jadi maksudnya. semuanya tuh kayak semua hal di dunia ini, walaupun misalnya kayak emang semuanya terlibat, tapi terlibatnya buat gue. Iya, Iya, benar-benar. itu self center Betul. juga Benar, gitu. benar, Kayak paling berarti harus ada ini ya, boundaries sendiri gitu ya kak, supaya nggak terlalu jatuhnya kayak dikit-dikit semua udah cocok logi. Ini Buat diri sendiri tentang gitu. diri sendiri Itu gitu. manusia banget lagi, cocok lagi. Iya. Cocok logi gitu kan. Jadi apa namanya? Mungkin ini bisa dikaitkan juga dengan firman Tuhan ya. Ya. Kayak kalau kita manifesting itu kan kita diajak untuk berpikir positif tentang diri kita sendiri dan apa yang akan kita dapatkan, gitu kan? Nah, buka firman Tuhan boleh ya? boleh. It's okay. Sebetulnya di Alkitab tuh juga ngomong sesuatu yang bisa dibilang arahnya ke sana gitu ya teman-teman. Di Filipi 4 ayat 8 sih. Filipi 4 ayat 8 ya. Di situ dikatakan jadi akhirnya saudara-saudara semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Jadi emang firman Tuhan juga ngajak kita tuh untuk bisa memandang diri kita baik gitu ya, positif. Terutama karena kita tahu Tuhan mengasihi kita gitu kan ya, dan percaya bahwa segala sesuatu tuh juga akan berjalan baik sesuai dengan rancangan Tuhan gitu. Oke. Tapi Gitu. kak aku mau nanya, itu kan manifesting ya. Kan kalau di Kristen tuh ada istilah mengimani. Itu tuh mirip-mirip gak sih kak jatuhnya atau gimana? Iya, jadi mungkin terkesan sama gitu ya, Sama. tapi menurut aku enggak sih gitu, karena walaupun ya ini teman-teman yang aku baca orang Indo itu agak memahami beda juga sama orang bule gitu. Kalau orang Indo tuh menganggapnya ya universe ini, alam semesta ini yang bekerja. Betul. Tapi kalau orang-orang Indo tuh di komen-komen tentang topik ini tuh bilang tetap Tuhan yang ya bekerja untuk menggerakkan segala sesuatu mewujudkan apa yang kita inginkan gitu. Jadi mungkin perbedaannya tuh lebih ke kalau kita tuh percayanya tuh pada pribadi gitu. Pribadi Allah, bukan sekedar pada hukum tarik menarik atau sekedar apa ya sebab akibat gitu loh. Oke. Gitu. Jadi kita tuh percayanya pada pribadi Allah itu sendiri yang memang bisa membuat gini, hidup itu kan menurut aku ya terlalu kompleks sebetulnya Benar. untuk diterjemahkan hanya pada hukum sebab akibat atau tarik menarik, sekalipun itu iya gitu. Benar. Tapi ada sesuatu yang ada hal-hal yang pasti anomali gitu di luar itu gitu. Iya kan? Iya. Nah, itulah yang menurut aku tuh gimana kalau kita menaruh kepercayaan kita pada yang baik itu, terutama ya pada pribadi Allahnya yang sanggup bahkan mendatangkan sesuatu yang baik di tengah yang buruk gitu. Kalau si manifesting itu tuh kan pokoknya kamu tuh jangan mikir yang buruk, jangan mikir yang buruk karena itu akan ngeblok yang baik itu gitu. Tapi tuh aku percayanya kalau dalam hidup beriman ya, bahkan ketika kamu nggak bisa berpikir baik tentang dirimu sendiri gitu, karena kamu sangat terpuruk, kadang-kadang kita kan gitu ya. Benar. Manusia tuh ada titik-titik jatuhnya. Tuhan tuh bisa mengangkat kita dari keterpurukan itu gitu. Oke, berarti kalau misalnya aku yang aku dapet tuh kayak manifesting tuh lebih kayak lu jangan berpikiran buruk karena itu bisa ngeganggu Iya. ke depan lo kayak Iya, gimana. Jadinya betul. kayak berusaha untuk rejecting Iya. your bad feelings. Iya, kan. Tapi betul, kalau misalnya betul. secara mengimani itu kayak ya oke, misalnya lu punya perasaan buruk ya udah kayak Dalam bercanda, keadaan dalam apapun keadaan ya apapun itu ya it's okay, tapi percaya Tuhan bakal Betul, selalu betul. ada buat kamu gitu. Jadi bukan yang kayak rejecting tapi udah kayak menerima dan percaya gitu kan. Iya. jatuhnya. Jadi ya tadi benar memfokuskan diri pada pribadi yang menolong kita itu gitu. Oke. Hmm. Wah.
Oh bareng ya speechless sih. Speechless Soalnya sih. aku lebih speechless lagi ada ayatnya sih. Heeh. Maksudnya aku sering baca ayat ini tapi aku nggak tahu kalau ini tuh soal kita melihat diri kita sebaik itu gitu loh Kak. Iya, yang tadi. Iya, yang tadi. Iya. Ya. Sama satu lagi sih ayatnya tadi. Aku mau kaitkan yang tadi aku bilang kalau manifesting tuh membuat kita mereject apa yang buruk supaya yang buruk itu nggak datang ke kita. Terus sebisa mungkin kita berpikir yang baik supaya yang baik itu datang ke kita. Di 1 Korintus 2 ayat 9 ya. 1 Korintus 2 ayat 9 itu dibilang, tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Wah. Jadi janji Tuhan tuh bahkan lebih besar dari apa yang bisa kita pikirkan gitu. Sehebat itu ya. Iya. Wah, Messi. Ngerasa kayak wah gitu tuh gak sih, kata aku tuh kayak wah gila ya, keren banget gitu. Iya. Ternyata benar ya kalau misalnya masalah apapun jawabannya di Alkitab tuh bener. Bener lagi. guys. Bener-bener. Iya sih. Sebenarnya kita suka nyari jawaban yang Nggak tahu dari dari TikTok. mana. yang dari TikTok. dari TikTok, dari Quora. Tapi emang bener ya sih, balik lagi ke cocok logi. Heeh. Kayak misalkan kita mau dapet sesuatu tuh pasti kita carinya dari sosmed. Iya, Iya sekarang sih. zaman Itu sih sekarang Kak, kayak gitu. fenomena yang terjadi tuh kayak kita nggak pernah lihat Alkitab. Apakah aku harus menjadi pendeta TikTok ya? Supaya ayatnya lebih banyak di TikTok. Jadi Tapi aku yang- sering lihat sih, maksudnya Iya, aku di juga sering FYP lihat kita sih. kan pasti sering tentang Ada. kayak gitu kan. Ada Kadang tuh apa ya? Bukannya ini out of topic sih, cuma maksudnya kayak aku lebih suka kayak apa ya? Emang harus dari sosmed juga karena sekarang zaman kan udah berubah. Jadi apapun maksudnya kayak kakak gini kan kayak ternyata kan ini ngena banget di kita gak sih? Iya, bener-bener. Iya kan, kita kayak sampai speechless gitu kan. Maksudnya aku tuh lebih suka kayak ini tuh bisa kita apa ya, kita sebarkan ke orang sebarkan juga ke nggak sih? orang-orang Iya, gitu. iya, benar. iya. It's a good thing yang orang lain juga boleh Tahu. tahu gitu. Iya, iya. Ya, makanya kita buat podcast ini. benar banget, benar. Jawaban gitu kan. Karena nggak memungkiri sih Kak, kayak semua orang pasti lagi banget kayak gue harus manifesting, gue bakalan dapet di sini gitu, atau gue bakalan jadi kayak gini gitu. Itu kayak sering banget gak sih Bel? Ada aja kayak Manifestingnya boleh scroll maksudnya apa tuh tapi pasti ada. dalam arah yang kayak Karenza gitu loh. Iya, benar-benar. Bukannya yang kita percaya sama alam semesta tapi Sama Tuhan. Sama iya. Tuhan ya. Tuhan gitu. Yang bekerja melampaui bahkan Iya. kerja alam semesta ini gitu. Wow. Ya. Tapi aku paham sih kenapa ada orang-orang yang mungkin lebih prefer ke manifesting. Karena kan menurut aku kan itu jatuhnya lebih apa ya, abstrak gitu kan. Kalau misalnya karena aku pribadi kan karena aku dari kecil udah maksudnya Kristen sekolah minggu kayak gitu. Jadi untuk pendekatan aku ke arah sana kita paham gitu. Bener, tapi ada Iya, orang-orang iya. yang Tapi ada orang-orang yang mungkin secara latar belakang nggak mendapatkan hal itu, mungkin lebih relate ke carinya yang manifesting. bener, Karena bener. manifesting tuh lebih apa ya, logik gak sih? iya. Masuk otak. Sedangkan kadang kan gak semua hal bisa masuk otak kan sih gitu. Dan ternyata ya jawabannya bisa kesini gitu. Iya. Iya. Gitu. Waktu kalau ini aku mau nanya ya buat teman-teman ya, maksudnya yang kalian tahu sendiri dari proses manifesting itu tuh, maksudnya takut ini nggak sih toxic positivity itu, maksudnya kayak kita harus berkata baik tentang diri kita gitu kan. Nah terus kalau kita misalnya emang sedih atau down, terus itu tempatnya di mana gitu? Aku boleh tanya nggak? Karena aku kayak belum sampai mengulik ke arah sana gitu. Kalau toxic positivity, sorry ya pronunciationnya begitu. Kalau dari yang aku pikirin sih mungkin kalau bisa buat diri sendiri selama ngeganggu apa ya, semacam kehidupan sehari-hari ya nggak masalah ya. Apalagi kalau misalnya mungkin metode-metodenya masih masuk akal lah gitu, nggak yang aneh-aneh banget manifestingnya. Paling kalau misalnya dia maksain maksudnya apa ya, pemahaman dia ke orang lain. Karena kasarnya kan ini gue tuh gara-gara manifesting mikir baik-baik gue jadi ini nih, maksudnya dapat ini, dapat itu. Lu juga harusnya kayak gitu dong, paham gak sih? Menurut aku itu yang menurut aku udah toksik. Oh. Jadi kayak karena dia nerapin itu, dia kayak makanya lu orang jangan untuk- mikir, jangan sedih-sedih mulu gitu. Iya. Lu lihat gue nih oke, gitu, oke, nggak oke, sedih kan karena gue mikir baik terus Iya, kan iya, biar iya, dapetin iya. hal Padahal baik. kondisi orang beda-beda ya. Padahal kondisi orang beda-beda ya gitu. Iya. Kalau aku sih prinsipnya begitu ya. Kalau misalnya dia punya
keyakinan tersendiri dan ternyata dia berhasil dengan itu ya udah. Tapi kalau misalnya dia jadinya menekankan ke orang lain, jadinya kayak ketika orang sedih, padahal lu makanya Lu pikirannya mendatangkan jelek, bad gitu. energy lu Kayak gitu ya. Kak. Ini kau mikir buruk mulu makanya jelek kan hidup lu kan. Kayak apa gitu. Nah itu sih aku lebih kayak baru kayak kasih tau atau kalau yang lain. Menurut aku itu toxic kalau untuk diri sendiri ya. Tapi ada beberapa orang yang emang enjoy aja gitu loh Kak, memupuk dirinya dengan hal-hal positif. Tapi berarti karena gak semua orang bisa digituin. Kayak misalkan kan ada beberapa orang yang kayak orangnya denial Kak. Maksudnya kayak apa yang terjadi kayak gak mau gue maunya happy gitu. Tapi ada beberapa orang yang baru dikenain apa langsung kayak kena gitu. Iya. Gitu sih. Jadi sebenarnya tergantung gimana mereka. Gimana nyamannya mereka kan. Iya Kak. Karena gak bisa disamaratain gitu menurut aku. Soalnya ada orang yang emang kayak yaudah gak apa-apa, kalau itu terjadi ya udah gue lupain, gue tetap menanamkan yang positif gitu. Tapi kalau aku tipe yang memvalidasi perasaan sendiri gitu kan, tapi nggak semuanya kayak gitu ya. Iya, memfasilitasi ya kalau sedih ya sedih gitu. Kalau seneng ya seneng gitu. Tapi mungkin kayak mengelola semua perasaan itu supaya nggak terlalu terlarut Iya, gitu ya. benar. Lebih ke situ sih. Iya. Tapi ya mungkin aku nggak tahu ya. Sekali lagi kita bukan expertnya, nggak terlalu mendalami itu, takut juga jadi menyalahi. Mungkin kalau ada yang tahu juga. Iya benar-benar. Siapa tahu ada ahli manifesting yang tiba-tiba komen. Iya kan mungkin barangkali ada yang udah pengalaman Iya, gitu. dia udah pernah Udah pernah ternyata beneran kejadian. Benar-benar. I mean why not sharing juga gitu. Jadi kita tahu gitu. Tapi itu tuh si yang YouTube itu yang aku lihat gitu, itu banyak banget yang bilang kayak, ih aku tuh dapet, aku berhasil gitu-gitu segala macem. Jadi emang sangat menggoda ya, sangat membuat kita, gue pengen coba juga. Ya, Kak, menurut aku banget. Ya tadi ya menurut aku sih sejauh kita bisa tetap ambil positifnya gitu kan, ya bagus kan berpikir positif terhadap diri sendiri kan bagus gitu. Tapi ya jangan lupa bahwa dalam pemahaman kita, dalam iman percaya kita bahwa semua itu adalah Balik lagi ke atas. ya campur tangan Allah yang punya rencana. Bahkan kalaupun ini kan dalam iman kita ya, bahkan kalaupun kita mengalami sesuatu yang buruk, itu tuh bisa jadi justru Tuhan pakai untuk mendatangkan yang baik buat kita gitu. Benar. Setuju. Iya, jadi emang caranya tuh nggak bisa ditebak bahkan. Bener banget lagi tuh. Benar banget sih, itu aku setuju sih soalnya. Tapi Kak, aku tadi punya pertanyaan. Berarti orang-orang gimana ya? Orang-orang yang melakukan manifesting itu yang dalam konteks berarti kan tidak menganggap sih, tapi mungkin Percaya lebih ke alam semesta iya, daripada bukan ke Tuhan. Tuhan. Berarti yang work for apa yang mereka udah dapatkan itu siapa? Tapi ini takutnya mereka protes kalau yang orang-orang Indo bilang itu Tuhan bukan alam semesta aja. Tapi gini, menurut aku itu sangat logis. Kalau kita udah berpikir positif tentang diri kita sendiri, itu kan kita akan lebih cheerful ya. Betul. Kita ngelakuin segala sesuatu lebih semangat. Benar banget. Jadi menurut aku itu sangat sangat masuk akal. Kamu di kantor gitu ya, happy, semangat, ngerjain segala sesuatu dengan baik, ya kan kamu akan mendapatkan hasilnya juga ya, benar gitu. Benar. Secara psikologis sebenarnya itu wajar kan jatuhnya ya. Bener sih. Iya, jadi wajar. Maksudnya kalau ditanya kok bisa dia kayak gitu, ya karena emang dia jadi orang yang positif gitu. Dan siapa sih yang nggak senang sama orang yang positif gitu? Benar. Benar sih. Ada sih di suatu komunitas aku gitu kan, kayak lagi mengerjakan sesuatu gitu, vibes dia tuh udah bete, datang tuh udah bete. Kita kan juga kayak jadinya Jadi kayak beta juga. Kayak Nah, apa sih iya gitu. kan? Tapi bener jadi membawa energi yang negatif Iya, untuk kita iya. gitu loh. Iya, Jadi iya. kadang kayak kalau misalkan datang dia mukanya udah bete, aduh kenapa lagi nih udah males nih gitu Iya, kan. iya, benar. Itu masih- Iya, jadi itu sangat masuk akal kan kalau kita udah afirmasi positif tentang diri kita sendiri ya. Ya, kita jadi bawa energi positif. Benar. Bingung ya. Soalnya kayak udah terjawab juga sih. Ya nggak sih, kadang suka bingung kan. Masih bingung sih jatuhnya. Tapi maksudnya Sebelum kayak kita ada membicarakan ini. ada hal baiknya juga sih Iya, jatuhnya. Bukan suatu yang buruk sih selama manifestingnya nggak yang Tapi selama ini aneh-aneh. emang kalian nggak maksudnya selama ini kalian berandai-andai atau memohon atau meyakini sesuatu. Kalau misalnya aku ya secara pribadi maksudnya kayak
aduh Tuhan mau dong dapat kerja di sini, biasanya aku gitu. Hmm. Maksudnya ada kata aduh Tuhan, Aduh. Tuhan, Kayak aduh. diawali Kayak aduh gitu. ya. Iya, Aduh tuh. aduh Tuhan. Ya. Mau Ya doa dong, nggak sih? kayak gitu. Doa sih jatuhnya. Iya, juga. iya, manja. Tapi walaupun jatuhnya aku nggak pernah, kalau manifestasi kan kayak bener-bener fokusnya tuh ke pikiran ya. Sedangkan kadang tuh aku nggak ke arah sana. Kalau misalnya aku mikir oh aku pengen masuk sini tapi aku juga nggak belajar Iya. juga kayak jadinya sama nggak juga dapet bohong. sama aja bohong gitu. Iya. Jadi kayak ya udahlah. Misalnya kadang aku lagi males nih, ya udah ngapain juga aku berharap-harap saya aku juga diem aja. Sadar diri ya. Sadar diri gitu. Paham gak sih Kak? Jadi kerasa malu aja kalau bisa ya udah kamu tuh yang penting yakin. Ya tapi kan yakin Kalau tanpa nggak belajar action juga juga Iya. ya nothing. Cuman mimpi. Kamu harus bangun dari mimpimu. Tadi keren banget gak sih? Yakin tanpa actionnya nothing. Quotes of the day. Ping ping ping. Tapi aku selain doa, aku suka kalau misalkan aku melihat sesuatu, aku suka langsung ngomong sih kayak, ya, duh Tuhan pengen, gak Tuhan sih? pengen deh. Tapi ya awalnya kenapa duh terus ya? Hah? Awalnya selalu, Aduh, aduh, gitu. Aduh bener. Sumpah. Aduh. Iya. Aduh Iya, Tuhan. mungkin tuh lebih ngeluh ya, bukan ngeluh sih kayak, Tapi doa juga kan Kak. Lebih Iya. ke ini gak sih desperate banget gitu. ya, Kayak menunjukkan pengen kayak banget. Tuhan aku tuh emang sepengen itu gitu. Iya. Aku tahu mungkin Tuhan rencananya mungkin entah kemana gitu, tapi aku tuh pengen kesini gitu. Iya. Jadi kayak ini gak sih kayak bargaining. Bargaining apa sih kayak demanding. demanding. Tapi Kak, soal beriman ini ya, kalau kita beriman, terus kita nggak dapetin apa yang kita imani itu, nah itu gimana? Maksudnya itu sering terjadi kan? Kita kayak udah, terus ternyata tidak sesuai dengan rencana Tuhan. Nah itu gimana Kak? Itu yang sulit, ya nggak sih? Itu sulit banget sih. Jatuhnya kadang suka kayak aduh beneran Iya, gak sih? maksudnya kayak udah bagus nih kita yakin, kita doa, kita do something positif untuk itu, terus kita doa, kita rajin, tapi ternyata bukan buat kita, gimana Kak? bukan jalannya Tuhan. Bukan jalan Tuhan, gimana? Maksudnya how to deal with it? Iya, walaupun kita mungkin suka paham ya. Bukan jalannya aja. Bukan jalannya. Nggak segampang Tapi itu kan kayak tapi aku pengen jalan di sini gimana dong gitu. Kalau misalnya jalan yang nggak ada, aku buat jalan sendiri boleh nggak? Gitu. bener banget. Gitu Kak. Kalau itu gimana Kak? Tanggapannya? Pasti banyak yang relate Kak, karena itu yang terjadi gitu. Apalagi orang Iya, keras iya. kepala gitu kan, jadi kayak Iya. Jadi maksudnya gini, pastilah setiap kita ngalamin apa yang kita pengenin tuh nggak selalu terwujud ya. Dan ya sebetulnya nggak ada jalan lain selain pada akhirnya kita menerima kenyataan tersebut. Iya nggak sih? Iya kan? Kita mau tapi artinya gini, aku selalu bilang kalaupun di titik itu kamu pengen protes sama Tuhan gitu ya, kamu pengen marah, kamu pengen kayak kenapa sih Tuhan, aku kan udah minta gitu. Lakuin aja gitu. Jadi nggak perlu kayak kita tuh menutupi perasaan kita di hadapan Tuhan juga. Ungkapkan kalau kamu merasa aku udah berusaha nih Tuhan, kenapa gitu ya. Ya ungkapkan gitu di hadapan Tuhan tuh kita bener-bener boleh jadi diri kita apa adanya, termasuk kalau kita merasa jalan Tuhan tuh menurut kita nggak oke gitu. Bener. Gitu. Jadi bener-bener ya tadi ya Tuhan tuh adalah pribadi yang bisa kita ajak ngobrol, curhat. diskusi, termasuk Tuhan tuh adalah teman dalam tanda kutip ya, teman berantem kita gitu. Teman kita untuk protes, kenapa sih gitu. Ya pada akhirnya menurut aku waktu dan perjalanan yang akan membuat kita menyadari kenapa itu terjadi gitu. Jadi emang nggak bisa kita mungkin cerna saat itu juga. Bener. Cuman bisa kita jalani dan hadapi gitu. sulit. Itu yang bagian tersulit kan? Itu bagian Ya itu Sulit memang banget. bagian tersulit sih. Sulit. Aku bahkan pernah, ya tadi yang kayak Bel bilang, aku kayak pengen bikin jalan sendiri boleh nggak gitu kan? Maksa ya. Gini, kadang-kadang kan kita gini, ini kayak di persimpangan jalan nih, A atau B gitu. Pengennya C. Misalnya kita pengennya C ya, dan itu terjadi loh misalnya C. Itu sering Kak. Ya kan gitu. Aku tuh berdoanya gini, Tuhan kalau aku begitu bodoh mengambil jalanku sendiri, aku mohon jangan lepaskan aku. Aku berdoanya gitu. Oke. Jadi kayak dalam hidup ini tuh kita sebagai manusia seringkali kan ngerasa takut. Terus kita kayak lempar bola, kita pengen Tuhan tuh ambil keputusan buat kita. Bener. Ya kan? Terus kadang-kadang tuh keputusan Tuhan tuh kita mau dapatkannya misalnya lewat tanda. Kalau ini berarti iya, ini gitu kan. Kalau dia jodohku dekatkanlah. Ya, Iyalah, pokoknya jangan kayak jauh. makanya tandanya tuh kayak jelas gitu. Iya benar-benar.
Tapi maksudnya nggak selalu Tuhan tuh bekerja dengan cara seperti itu gitu. Bener sih kak, itu bener banget sih. Iya, ada Tapi aku kalanya. sering gimana dong? Tapi suka beneran gitu. Suka beneran. Terus langsung suka dijawab langsung. Terus pas udah dijawab apa? Tuhan gak sekarang juga. Kayak Tuhan kalau misalnya memang jalannya ya udah Iya, kasih iya. tahu. Tapi kalau nggak Iya, iya. jalannya ya udah tutup Iya, iya. aja. Kita tahu deh ini kita Tahu-taunya besok bener-bener ditutup jalannya. Iya. Kayak tapi gak sekarang, nggak sekarang juga. Kayak langsung speechless nih Tapi gimana? terus nanti dulu deh buka dulu gitu. Iya. Belum siap kan? Iya. Request buka lagi. Emang demanding sih. Nggak apa-apa, maksudnya Oh, ya, Kak. ya balik lagi ya, perjalanan setiap kita tuh nggak ada resepnya dan nggak ada patokannya gitu. Kalaupun misalnya terjadi kayak gitu, terus kamu kayak ngomong lagi sama Tuhan, aduh Tuhan, aku pengen tadi jalannya C gitu. Itu bisa terjadi juga kan? Iya benar-benar. Gitu. Jadi menurut aku jalanilah hidup ini dalam keyakinan kamu akan kebaikan Tuhan. Aku pernah dengar quotes kayak gini. Kamu bisa melangkah keluar dari keputusan Tuhan. Tapi keputusan Tuhan tuh maksudnya apa yang baik menurut Tuhan. Tapi kamu gak akan pernah lepas dari kasih-Nya gitu. Jadi terharu banget. Bisa aja dalam hidup ini kita mengambil jalan kita sendiri. Ya contohnya Adam dan Hawa lah gitu. Iya. Dia kan mengambil jalan dia sendiri kan. Tapi pada akhirnya kan Tuhan tetap menyertai dan memelihara gitu. Ya manusia tuh gitu teman-teman. Kita baru tahu karena kita udah beranjak dewasa. Iya bener ya. Kayak Iya. kayak di sini kayak Tuhan lelah gak sih? Bebal gitu. Iya. Sorry Papa J. Iya, gitu sih intinya. Oh itu terharu banget sih kak. Ya siapa sih di antara kita yang nggak pernah ngambil jalan kita sendiri? Kayaknya setiap kita Pasti sih. pernah kan. Ya kalaupun itu terjadi, percayalah bahwa Tuhan nggak akan lepasin kita gitu. Berarti tetap lagi ya percaya sama Tuhan gitu. Balik lagi ke relasi, Relasi. ke pribadi lewat segala perkara tuh Tuhan mendatangkan yang baik itu sih. Jadi bukan cuman betul. Jadi yang baik dari kita tuh datang bukan cuman karena manifesting kita, kekuatan kita, tapi karena emang Tuhan pengen yang baik itu terjadi atas kita. Gitu. Ini pada mes sih kata aku. Terus kayak wah gitu sih gitu. Iya. Udah speechless sih. Iya sih. Speechless. Kayak relate gitu atau Iya relate. Mungkin karena punya pergumulan. Semua orang punya pergumulan. kayak semua punya pergumulan dan apa? Iya. Tapi tuh kadang suka ngerasa gini sih kak. Kadang tuh mungkin kayak itu ya, anggapnya soalnya kayak ini kelihatan kayak Tuhan kasih pilihan A sama B. Aku maunya C. Kadang tuh ngerasa suka nggak layak diri untuk, karena kasar aku berontak gitu. Jadi ngerasa nggak layak diri sama Tuhan, paham gak sih kak? Oh karena kamu udah ngambil C, Iya, kamu karena kayak C. nggak bisa lagi protes ketika Iya. yang C itu ternyata buruk gitu Iya ya. gitu, ngerasa kayak ya kan udah Milih kamu yang sendiri, minta. konsekuensi Iya nggak sih? konsekuensi Iya. sendiri gitu kan gitu. Itu gimana kak? Iya yang kayak tadi aku bilang, mungkin kita harus menerima konsekuensi dari pilihan kita. Tapi nggak apa-apa, balik lagi kalau kita jalani itu dalam kepercayaan kita pada Tuhan, pada relasi kita sama Tuhan. Situasi yang C itu pun bisa jadi sesuatu yang baik. Itu yang aku percaya. Oke. Gitu. Itu ada ini kak, quotes yang if God brings you to it, He will bring you through it. Iya, benar. Wis, Itu pegangan aku juga sih. Tapi aku kayak agak suka lupa. sama. Iya benar-benar. Karena kalian terlalu fokus sama masalahnya gitu. Iya, Iya, masalah. jadi ini sih yang gitu ya, maksudnya berpikir akan baik. Ini kan tadi kita bicara tentang manifesting, tentang berpikir baik. Sekarang kita mau berpikir baik tentang Tuhan. Itu menolong kita untuk nggak terlalu gini, menyesali apa yang terjadi gitu. Menyesali, aduh mestinya gini, mestinya gitu. Macam-macam lah ya gitu. Aduh, kayaknya saya salah deh gitu-gitu kan yang kadang-kadang bikin kita tuh nggak bisa menikmati atau menjalani kekinian kita kan. Karena pikiran kita tuh pada keputusan kita yang lalu. Benar. Tapi kalau kita percaya bahwa ya sekarang ini pun adalah anugerah, sekarang ini pun Tuhan tidak meninggalkan saya dan di dalam Tuhan selalu ada kesempatan baru gitu. Itu akan menolong kita untuk bisa berdamai dengan setiap masa lalu itu gitu.
Ini kayak topiknya melebar gak sih? Gak apa-apa ya? Nggak apa-apa sih, Kak. Melebar banget. Tapi kayak berkesinambungan soalnya. Sinambung Soalnya sih. kayak kalau cuma bahas beriman doang kan banyak Kak. Maksudnya Lapisannya. akibatnya. Iya. Kayak bukan cuma soal beriman doang. Kadang kan udah kita udah beriman terus nextnya apa gitu. Iya. Soalnya Cara menurut aku menghadapinya gimana? iya cara menghadapinya gimana. Terus apalagi kalau ternyata udah beriman mungkin masa kita udah merasa kita udah beriman terus ternyata nggak sesuai kan itu pasti dialami sama banyak orang nggak sih apalagi di usia kayak kita Bener Kak. Jadi gitu. Itu ya, masih Iya, masih iya, masuk. iya. Oke. Kira-kira ada ayat of the day gak? Atau tadi udah Tadi dibahas udah ya? ayatnya. Mungkin boleh dibacain lagi Yang- sebagai penutup yang buat mana? reminder. Yang pertama. Yang kayaknya. pertama Filipi 4 ya? Iya, yang pertama itu nice Sebentar banget. ya aku cari dulu. Oh ini nih. Filipi 4 ayat 8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Oke, jadi kesimpulannya teman-teman. Kenapa Kak? Bentar. Aku ada yang lupa sesuatu. Apa? Bisa diselipin gak ya di manifesting yang tadi ya? Gak apa-apa sekarang juga. Gak Boleh. apa-apa ya? Gak apa-apa. Bisa. Oh bisa. Bisa diselipin? Hah? Cobain aja ya. Oh, ini sih intinya kayak ini yang tadi Katya tanya soal beriman sama manifesting gitu ya. Mungkin salah satu juga yang membedakan tuh adalah kalau manifesting itu kan lebih terkait kepada apa yang kita pikirkan tentang diri sendiri. Nah, kalau beriman tuh menolong kita untuk nggak cuma mikirin diri sendiri gitu. Jadi spektrumnya tuh lebih juga keluar gitu kepada gimana kita bisa berdampak buat orang lain. Nah itu yang juga mungkin poin yang menonjol dalam hidup beriman kan. Kalau kamu cuman menganggap bahwa Tuhan baik buat kamu doang, rasanya kayak hidup beriman gak ngarahin kita ke sana deh. Bener-bener. Jadi selalu ada aspek tentang sesama itu yang membedakan juga aku pikir. Setuju. Nah itu nanti ditambahin Mik. Oke, berarti tadi udah ayat of the day-nya. Kesimpulannya tadi is okay ya kalau punya pikiran positif selama itu membawa kebaikan ya. Iya. Gitu. Tapi jangan lupa juga untuk percaya kalau misalnya is okay kalau misalnya punya pikiran buruk, tapi percaya Tuhan bakal selalu ada gitu bareng kita karena itu mengimani. Iya gak sih? Oke, kalau gitu. Paling kita tutup aja gak sih podcast hari ini? Gitu. Sorry kalau misalnya ada salah-salah tolong koreksi. Beneran ya? Udah kalau gitu ya. Dadah semuanya. Oke, bye-bye. Tuhan berkati. Hai, aku Abel. Hai, aku Pepita. Hai, aku Katya. Sini. Kita ngobrol bareng di Pink Podcast. Yuk.